Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro di dalam segmen Ayo Belajar Elektro. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang dioda. Oke teman-teman, langsung saja kita berkenalan dengan komponen dua kutub yang disebut sebagai dioda. Dioda merupakan sebuah komponen elektronik yang mempunyai dua terminal atau dua kutub berbahan semikonduktor yang hanya bisa mengantarkan arus listrik dalam satu arah. Nah, arus listrik bisa dengan mudah mengalir melewati dioda ketika arahnya benar, dan tidak bisa mengalir melewati dioda ketika arahnya terbalik. Jadi kalau di dunia nyata itu mirip seperti katup air ya teman-teman. Kalau katup air dia hanya bisa mengalirkan air dalam satu arah. Nah, sedangkan dioda adalah seperti katup listrik yang hanya bisa mengalirkan listrik dalam satu arah. Nah, ada banyak tipe dioda teman-teman. Kalau saya lihat di Google itu bisa sampai 20 lebih tipe-tipe dioda. Namun di video kali ini saya bakal memperlihatkan hanya 6 tipe dioda saja yang agak umum digunakan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya udah daftarkan di sini, ada 6 tipe dioda, yaitu dioda power atau biasanya disebut dioda penyearah. Kedua ada dioda Schottky, dioda Zener, dioda sinyal, dioda foto, dan dioda yang semua orang tahu yaitu dioda pemancar cahaya atau LED ya teman-teman. Nah, jadi bentuk fisik untuk dioda-dioda tersebut adalah seperti di dalam foto-foto ini. Untuk dioda power dan dioda Schottky ini hampir mirip-mirip bentuknya. Dioda Zener dan dioda sinyal juga sama, hampir mirip. Untuk dioda foto, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya kotak, ada yang 3 kaki dan macam-macam. Dan untuk LED ya semua orang tahu bentuknya seperti ini. Warnanya bermacam-macam. Nah, tapi teman-teman, khusus LED atau LED ini akan saya jelaskan di video yang berbeda ya. Nah, mungkin akan saya gabung juga dengan dioda foto nantinya untuk video yang membahas LED. Nah, ada juga dioda yang bentuknya SMD seperti ini, yang ukurannya kecil, halus, dan tidak mempunyai kaki yang panjang. Nah, untuk dioda Schottky dan dioda penyearah biasa, bentuknya kotak berwarna hitam seperti ini. Untuk dioda Zener atau dioda sinyal, bentuknya silinder, transparan, seperti kapsul ya teman-teman. Untuk dioda SMD, ini mungkin kalau dilihat sekilas agak mirip-mirip seperti kapasitor SMD berpolaritas yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, bagaimanakah cara untuk membedakan dua komponen ini? Nah, mungkin di foto ini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Perbedaannya ada pada garis putihnya. Untuk dioda, garis-garisnya ini ada jarak-jaraknya ya seperti ini ya, agak putus-putus garisnya. Nah, sedangkan kapasitor SMD itu langsung putih seperti itu, tidak ada jarak-jaraknya. Nah, itulah perbedaan dioda dan kapasitor. Petanda kedua adalah dari nomor serinya. Jadi biasanya dioda itu nomor serinya seperti ini, ada 2 huruf dan 2 angka. Sedangkan kapasitor ada 1 huruf dan 3 angka. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat simbol-simbol dioda. Pertama, dioda power ada bentuk segitiga dan garis vertikal. Garis horizontal ini adalah terminalnya. Untuk dioda Schottky ini kurang lebih sama seperti dioda power, hanya pada garis vertikalnya ini ada coakan. Gimana cara nyebutnya? Ya kayak tangan-tangan gitu, kayak tangan-tangan orang menari gitu ya. Ya pokoknya seperti inilah simbol dioda Schottky ya. Untuk dioda Zener ini juga kurang lebih sama kayak dioda Schottky, ada tangannya pada garis vertikal ya kayak tangan orang menari, cuma ini mungkin agak sedikit terbuka ya tangannya. Sekarang untuk dioda sinyal ini sebenarnya mirip dengan dioda power, cuma di sini saya kasih warna putih di tengahnya agar ada perbedaan.
Nah, jadi teman-teman, dioda sinyal ini dan dioda power itu sebenarnya sama-sama penyearah, cuma dioda sinyal ini digunakan untuk menyearah sinyal yang tegangannya kecil gitu ya. Seperti sinyal radio, sinyal audio, atau banyak lagi sinyal-sinyal yang kecil lainnya. Nah, sedangkan dioda power ini kan ada batas tegangannya. Nah, dioda power tidak bisa menggunakan tegangan yang terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, diodanya tidak berfungsi. Paham ya teman-teman? Selanjutnya dioda foto, sama saja seperti dioda power, simbolnya cuma ada anak panah 2 di sini yang mengarah ke dalam. Dan terakhir dioda pemancar cahaya atau LED. Ini kebalikan dari dioda foto, anak panahnya ini memancar keluar. Oke teman-teman, selanjutnya kalau kita melihat dua dioda ini, dioda power dan dioda Schottky, bentuk fisiknya sama ya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara untuk kita membedakan bahwa yang ini dioda power, yang ini dioda Schottky? Nah, kalau kita cuma melihat bentuk fisik, nah mungkin kita tidak bisa membedakan yang mana satu dioda power, yang mana satu dioda Schottky. Nah, satu-satunya cara untuk membedakan dua dioda ini adalah dengan melihat nomor serinya atau kode yang tertulis pada bodinya. Nah, misalnya nih teman-teman, untuk dioda power, salah satu nomor seri dioda power adalah 1N4007. Sedangkan untuk dioda Schottky, salah satu nomor serinya adalah 1N5819. Nah, ketika kalian menemukan dioda teman-teman, entah itu dari rangkaian elektronik bekas atau beli baru gitu ya. Nah, kalian harus lihat nomor serinya untuk menentukan diodanya tipe apa. Setelah kalian ketemu nomor serinya, ini kalian bisa rujuk pada buku datasheet. Nah, kalau orang zaman dulu itu, elektronik itu punya buku datasheet ya teman-teman untuk mencari data tentang sesebuah komponen. Namun sekarang itu lebih gampang lagi teman-teman. Kita tinggal ketik saja nomor seri dioda ini di Google, informasi tentang komponen tersebut bakal muncul gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara untuk menentukan polaritas dioda? Ketika kita melihat bentuk fisik dioda seperti yang satu ini teman-teman, bagian yang ada garis putih atau garis hitam itu adalah tanda untuk kutub negatif atau katoda. Sedangkan bagian yang polos atau yang ada tulisannya itu adalah anoda atau kutub positif. Nah, pada simbolnya, bagian yang ada segitiganya ini adalah kutub positif atau anoda. Bagian yang ada garis vertikal itu adalah katoda atau kutub negatif. Jadi arah arusnya itu mengalir dari anoda ke katoda. Oke, selanjutnya kita akan melihat binaan dioda. Nah, jadi di dalam dioda itu ada dua buah tipe semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N. Semikonduktor tipe P ini adalah semikonduktor yang mempunyai bilangan lubang yang lebih banyak daripada bilangan elektron bebas. Nah, lubang ini muatannya adalah muatan positif ya teman-teman, dan elektron bebas ini muatannya negatif. Nah, sebaliknya pada semikonduktor tipe N ini lebih banyak elektron bebasnya atau muatan negatifnya daripada lubang. Jadi ketika semikonduktor tipe P dan tipe N diletakkan bersebelahan seperti ini, maka terjadilah daerah deplesi yang ada di tengahnya. Karena sebagian daripada elektron yang ada pada tipe N berpindah ke semikonduktor tipe P dan berkumpul di bagian sini teman-teman. Nah, sedangkan bekas dari elektron yang berada di tipe N tadi akan menjadi muatan positif. Nah, itu yang membentuk daerah deplesi. Oke, lanjut kita akan bahas cara kerja sesebuah dioda. Simpelnya, ketika dioda dipasang dalam rangkaian dengan kutub yang benar, atau saat arus listriknya mengalir dari anoda ke katoda, maka daerah deplesi yang di tengah antara semikonduktor P dan N yang kita bahas tadi, itu akan mengecil dan mengizinkan elektron untuk mengalir melewati dioda. Sekalian arus listrik juga bisa mengalir melalui dioda. Nah, sebaliknya, ketika kutubnya terbalik, maka yang terjadi di dalam dioda adalah daerah deplesi akan menjadi besar.
dan ini akan memblokir elektron daripada mengalir melalui dioda. Sekalian juga memblokir arus mengalir melalui dioda. Maka dari itu, arus listrik jadi tidak bisa mengalir. Nah, seperti itu ya teman-teman, simpelnya cara kerja sesebuah dioda. Oke, paham ya teman-teman? Nah, mungkin sampai di situ aja pelajaran sederhana kita kali ini tentang dioda. Kita akan lanjut membahas dioda pemancar cahaya atau LED dan dioda foto di video yang berikutnya. Setelah itu kita akan bahas beberapa lagi komponen-komponen yang lain. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.